murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan Yesus pada saat itu, saya percaya mereka menjalani hidup pada zaman itu sama dengan kita, tetapi saya tahu itu berbeda zaman. Contohnya dulu mungkin ya teknologi zaman dahulu tidak secanggih zaman sekarang, tetapi tingkat kebutuhan pasti sama, tapi berbeda zaman. Itu saya lihat. Nah, saat itu murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Yesus. Dari Yohanes 6 ayat 28, firman Tuhan ini berkata begini. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Saudara tahu, ternyata Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban yang sangat simpel. Tuhan kasih jawaban dari Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Wah, ini jawaban yang sangat simpel, yang sangat sederhana menurut saya. Mereka bertanya tentang pekerjaan apa yang harus dikerjakan yang dikehendaki Allah. Tuhan berkata, hendaklah kamu percaya kepada Dia, kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Dan saya lihat ini jawaban yang sangat sederhana. Firman ini sangat sederhana, sangat simpel. Ternyata saudara, waktu saya renungkan, ternyata ini makna yang sangat dalam sekali. Jadi kita tahu dalam kehidupan ini, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, ada kebutuhan. Namanya kita hidup, ada kebutuhan, ada keperluan, ada tanggung jawab, ada yang harus diselesaikan, yang sedang diselesaikan, yang akan diselesaikan, namanya hidup. Kecuali kita sudah mati. Ini hidup, ada kebutuhan. Nah, Tuhan menjawab, hendaklah kamu percaya kepada Dia, hendaklah kamu percaya kepada saya. Jadi waktu saya dapat jawaban ini, firman Tuhan ini, ternyata firman Tuhan ini artinya, pertama saya dapat bahwa ini berbicara tentang hubungan. Jadi apa saja yang kita kerjakan, Tuhan mau kita mengaktifkan, bekerja sama dengan Dia, seperti itu. Jadi dalam hal-hal yang kecil, dalam hal apapun dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ini, apa yang sedang kita kerjakan, Tuhan mau kita bersama-sama dengan Dia. Ini berbicara dengan hubungan. Jadi contohnya, waktu kita atau ibu-ibu sedang memasak, pernahkah kita bertanya atau dengan Tuhan, mengadakan hubungan komunikasi dengan Tuhan? Seperti itu waktu kita mengendarai kendaraan, pernahkah kita menjalin hubungan dengan Tuhan, bertanya apa yang harus kita kerjakan? Dalam contohnya hal parkir, pernah kita mengaktifkan Tuhan? Itu hal yang sederhana. Ternyata ini berbicara dengan mengadakan hubungan dengan Tuhan. Jadi ini satu. Yang kedua, tentang kebutuhan, tentang ketergantungan kita kepada Tuhan. Dalam kehidupan ini, apakah kita, itu maksud firman Tuhan ini, tergantung kepada Tuhan. Contohnya, waktu saudara sakit, yang pertama saudara pikirkan siapa? Saya bukan anti dokter, karena dokter juga berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberikannya, makanya bisa mendapat gelar dokter, mencapai titel dokter itu dari Tuhan. Berobat itu ke dokter tidak salah, tetapi yang mau saya tanyakan firman Tuhan, itu ketergantungan kita dengan Tuhan. Waktu kita sakit, yang bagaimana kita waktu kita ke dokter, apakah ada andil daripada Tuhan di sana? Itu maksudnya hati kita. Itu maksudnya. Jadi pertama tadi hubungan, yang kedua itu ketergantungan. Jadi yang ketiga, ternyata ini berbicara kepedulian Tuhan atas kita. Jadi dalam hal apapun dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Itu makanya firman Tuhan tadi berkata, hendaklah kamu percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus. Jadi pertama itu berbicara hubungan dengan Tuhan. Yang kedua itu ketergantungan kita kepada Tuhan.
Dan yang ketiga itu berbicara tentang kepedulian Tuhan dengan kita. Dan saudara tahu waktu saya renungkan firman Tuhan ini, waktu murid-muridnya bertanya apa yang harus kami kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkata, hendaklah kamu percaya kepada Dia. Artinya hendaklah kamu percaya kepada saya. Saudara tahu waktu saya renungkan firman Tuhan ini, itu ternyata berbicara tentang kasih. Kepedulian Tuhan, kasih Tuhan atas kita. Bahwa Dia bertanggung jawab dalam kehidupan. Dia mengasihi kita, Dia peduli, Dia sangat memperduli dari hal-hal yang kecil sekali. Yang kecil sekalipun, Tuhan itu peduli dengan kita. Jadi waktu saya lihat ayat ini kasih Tuhan yang luar biasa. Cinta Tuhan kepada kita. Tuhan mau kita dekat dengan Dia, mengandalkan Dia, mengasihi Dia. Karena Dia Allah yang hidup. Dia mau kita mengandalkan Dia. Dia mau kita dekat dengan Dia. Itu yang saya tangkap dari ayat ini. Firman Tuhan berkata tadi, hendaklah. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia, kepada aku, kata Tuhan Yesus.